Api dengan cepat membakar dua buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Kapal nelayan penangkap ikan yang terbakar terbawa hembusan angin kencang hingga ke tengah dan membuat sejumlah anak buah kapal lain yang berada di dekatnya panik dan berusaha memindahkan kapal. Bahkan seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal yang terbakar agar bisa merapat ke dermaga yang kosong untuk menghindari merambat ke kapal lainnya. Dia lagi di seberang. Lagi isi solar. Lagi isi solar. Dua kapal, itu kan satu lagi. Oh. Tapi posisi si kapal itu lagi bersandar apa ya? Iya. Sementara itu sebanyak 12 unit damkar dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar sempat kesulitan dengan banyaknya bahan bakar yang berada di dalam kapal dan hembusan angin yang kencang. Ini habis bakar di dermaga barat awalnya ya, informasinya dermaga barat ada 65 kapal. Informasinya tadi masih tidur, kami sedang mencari tahu, katanya sedang mengisi bahan bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran kapal dan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang dalam proses pembangunan ulang tidak mampu menahan derasnya air sungai yang meluap. Detik-detik jembatan penghubung di Desa Sutojayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hanyut akibat diterjang banjir terekam video amatir warga. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka pada jembatan ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang hanyut tersapu air. Bahkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga juga ikut terbawa arus sungai. Hanyutnya jembatan membuat aktivitas warga sekitar terhambat karena merupakan penghubung Desa Sutojayan menuju Pasar Pakis Aji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar hingga 3 km untuk menuju Pasar Pakis Aji. Ya balik arah aja, dari sini kan bisa di Desa Golek. Nah, dua jembatan Golek itu, Karangduren. Berarti jarak yang ditempuh lebih lama Ibu ya? Ya lebih lama kalau dari sini muter kan. Misalnya ada 1 kilo loh, ya 1 kiloan lah kalau dari sini dari Golek. Warga juga menyebut proses pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan dan sedianya tinggal proses pengecoran. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajaradi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik lilin yang berlokasi di Jalan Cempaka, Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat meledak. Api berkobar membumbung tinggi sejak pukul 3 siang tadi. Oh iya Pak, aduh mobil bawa. Pancingnya dibawa. Pancingnya dibawa, siramat di belakang. Pabrik lilin yang meledak milik PT Subi Asih yang beralamat di Jalan Cempaka, Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat. Hingga berita ini disiarkan, api masih berkobar. 6 unit mobil pemadam kebakaran baik dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi berada di lokasi dan juga mobil ambulans. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melawan kobaran api.
Kebakaran diduga dimulai pada pukul 3 siang tadi. Suara ledakan masih kerap terdengar. Titik kebakaran diduga berasal dari bagian tengah pabrik. Belum diketahui penyebab kebakaran serta jumlah korban jiwa. Hancur semua. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat akhir masa jabatan periode 2019 hingga 2024 yang digelar pada pagi tadi dihiasi kursi kosong. Kondisi ini membuat rapat sempat diskorsing karena banyak anggota yang tidak hadir. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Sidang paripurna yang semula diagendakan pukul 9 waktu Indonesia Barat mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan MPR menunggu kehadiran anggotanya di ruang sidang. Setelah mundur hampir 1 jam dari jadwal, sidang akhirnya dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo kemudian menyampaikan laporan absensi peserta sidang paripurna. Tercatat jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, sehingga sidang terpaksa diskors selama 30 menit. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir semua fraksi dan kelompok DPD dengan jumlah 358. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 tertib, sidang belum terpenuhi secara quorum. Maka dengan demikian, sidang akan saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna ini menjadi momentum penting menjelang berakhirnya masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024. Terdapat 2 agenda utama yang dibahas, di antaranya penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR, serta rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Dari Jakarta, Ismalia Diastriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Kehadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo Subianto tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Dan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas dan Wakil Menteri Luar Negeri. Kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah SWT, kita masih diberi kesehatan untuk juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat
terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Di hari pertama kampanye, masing-masing paslon mulai mengenalkan program kerjanya. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Tokoh Nasional. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, menjadi semboyan yang dicoba dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Keduanya pun langsung napak tilas sejarah kota Jakarta dengan berziarah ke makam tokoh nasional M.H. Thamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Tidak hanya M.H. Thamrin, keduanya juga berziarah ke makam tokoh Betawi yaitu Benyamin Sueb. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho menekankan salah satu programnya adalah memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya, kan? Itu adalah bagian dari agar pembangunan di wilayah kampung RW itu bisa dilaksanakan. Ya pemirsa, bila dalam kampanye hari pertamanya pasangan RK Suswono napak tilas sejarah, pasangan Pramono Rano Karno langsung tancap gas menemui warga Jakarta. Kampanye hari pertama dibuka calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan Rano Karno atau yang dikenal dengan Bang Dul dengan berolahraga pagi di Waduk Brigif. Selama berolahraga, Bang Dul juga menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Usai berolahraga, kampanye berlanjut dengan kunjungi Pasar Lenteng Agung. Di lokasi ini, Bang Dul berdialog dengan para pedagang. Dalam pertemuan ini, Rano Karno juga memastikan akan merenovasi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Ada amanah lah. Di sini parkir, Pak. Parkir ini mahal, ya kan? Kemudian daya tampung ya ini kita lihat kan kecil ya, dulu ini besar ini, cuman begitu udah Jakarta berkembang masyarakat jadi banyak ya jadi menjadi kecil kan. Inilah fungsinya pemerintah, apalagi sini kan udah BUMD, udah memang dikelola oleh perusahaan umum daerah. Ini dia punya solusi. Itulah nanti begitu saya maaf kalau memang saya mungkin di balai kota, tentu ini akan kita evaluasi. Sementara itu pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka yakni Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Rasanya di titik nol ini, dan nanti setelah ini karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Kita menuju ke Pilkada Bali, pemirsa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali Iwayan Koster Inyoman Giri Prasta mendapat nomor urut 2 dalam pengundian yang digelar KPUD Bali. Sementara di Sumatera Selatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Herman Deru Ciujang mendapatkan nomor urut 1.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali resmi menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Cagup Cawagup Bali yang diusung Partai Perindo bersama sejumlah partai lainnya yakni Iwayan Koster, Inyoman Giri Prasta mendapatkan nomor urut 2. Kita akan semaksimal mungkin datang ke masyarakat untuk menyapa masyarakat, untuk bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk terpilihnya Koster Giri yang kedua ini. Sementara itu di Palembang, calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Ciujang mendapat nomor urut 1 pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Mudah-mudahan semua tim semakin semangat untuk dapat berjuang meraih kemenangan itu dengan menyatukan semua pikiran dan langkah. ADCU menyala. Kita tetap bekerja sinergi, berusaha untuk ikut semaksimal mungkin memenangkan kompetisi calon gubernur dan wakil gubernur di tahun 2004 ini. Para calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo ini akan selalu berkomitmen memajukan Provinsi Bali dan Sumatera Selatan untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman digelar perdana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore tadi. Sidang digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya dikarenakan Sudirman belakangan mengajukan PK. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar perdana ini, Sudirman akan mengungkapkan seluruh hal yang dialaminya di hadapan majelis hakim. Sudirman merupakan terpidana terakhir kasus Vina Cirebon yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Pihak keluarga meyakini Sudirman tidak pernah melakukan yang selama ini dituduhkan. Dan pemirsa, suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang tadi. Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tutup pengacara dari negara. Karena itulah saya tidak khawatir. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahas persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki bersama dengan kuasa hukum terpidana Jutek Bongso, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni, dan pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, saya ke Bung Jutek terlebih dahulu. Bung Jutek, tanggapan Anda dari seluruh rangkaian proses persidangan PK yang telah berjalan. Optimiskah akan dikabulkan gugatan PK yang diajukan para terpidana?
Baik Mbak, kami saat ini juga sedang berlangsung masih sidang PK terhadap terpidana pemohon ya atas nama Sudirman. Ini saya keluar dulu dari ruang sidang di Cirebon. Ya, bahwa yang 6 terpidana ini tinggal 1 kali lagi sidangnya hari Jumat, di mana kita akan menghadirkan bukti otentik ya, bukti otentik berupa scientific evidence ya, yaitu adanya handphone dari Vidi yang dipakai bercakap dengan Vina. Kami sudah ekstrak ya, kami sudah ekstrak, hasilnya akan disampaikan di hari Jumat ya. Kalau sudah saya berani bicara, Mbak sudah bisa tebak lah kira-kira bagaimana ya yang akan terjadi nanti pada sidang hari Jumat. Ini bukti baru atau sudah pernah dihadirkan di sidang 2016-2017, Bung Jutek? Bukti baru, handphonenya juga baru diserahkan 2 hari lalu ke kami. Oke. Ya, handphonenya handphone original. Kan kemarin yang ada berkasnya itu kan handphonenya Vina yang diekstrak oleh penyidik, ya kan? Yang ini adalah handphone lawan bicaranya Vina, ya, yaitu Widi, ya, yang diserahkan kemarin oleh Pak Mokhtar ke kami sudah ekstrak, ya. Jadi ya artinya makanya kemarin di dalam acara Suara Rakyat Merdeka sudah dengan berani yakin saya sampaikan. Ya, saya tambahin 5 juta kemarin ya, itu bukan soal hal yang aneh, tapi saya berbicara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Karena saya hadir di persidangan, saya tahu persis apa yang terjadi persidangan, makanya saya berani yakin menyampaikan apa fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa kami yakin bahwa fakta yang sebenarnya semuanya mengarah, ya 99% dari fakta persidangan dan juga saksi, bukti, alibi, scientific evidence yang lain, semua mengarah ke satu peristiwa, yaitu kecelakaan. Pak Musakir kebetulan juga hadir kemarin di dalam memberikan ahli, ya. Jadi beliau juga bisa nanti memberikan apa tanggapan yang ininya. Itu aja Mbak. Jadi kita. Bung Jutek, percakapan yang berhasil diekstraksi ini seperti apa? Bisa menguatkan PK para terpidana? Saya nggak bisa buka ya, karena ini kan belum dihadirkan di dalam persidangan ya. Itu nanti hari Jumat pagi itu akan disampaikan oleh ahli yang mengekstrak. Yang jelas HP-nya itu sudah ada di kami, sudah berhasil kami ekstrak ya. Datanya akan kami sampaikan, kami akan buka itu nanti di persidangan. Ekstraknya ini pun kalau teman-teman yang selama ini menganggap kami ini liar ya, bahwa kami ketika mau ekstrak, kami beritahu kepada majelis hakim, Pak Bu Majelis, majelis hakim yang terhormat, bahwa kami mendapatkan info handphonenya Widi itu masih ada utuh tersimpan. Dapat nggak kami mendapatkan izin penetapan untuk kami ekstrak untuk sah dihadirkan menjadi barang bukti. Hakim lewat penetapan dalam sidang putusannya memberikan putusan diberikan izin. Itu sebabnya kami akan ajukan nanti di bawah sumpah. Siapa yang mengekstrak, ahlinya, keahliannya, alat apa yang dipakai, dan bagaimana cara mengekstraknya, hasilnya apa, itu kami akan buka itu secara umum ya di hari Jumat nanti gitu. Baik, saya ke Bung Pitra, ada bukti baru yang diajukan 6 terpidana akan dibuka di persidangan hari Jumat. Akankah ini menyudutkan pihak Anda? Enggak, kami menganggapnya itu hal biasa dan itu bukanlah novum ekstrak itu. Karena ekstraksi data handphone yang mereka katakan itulah handphone Vina itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, kaitannya dengan ekstrak yang mereka sampaikan di dalam HP-nya Widi itu ya mungkin ada kesamaannya juga dengan BBM dengan ekstrak yang pernah dihadirkan dalam persidangan. Sehingga itu bukan kategori novum dan itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, persoalannya adalah kalaupun yang mereka ingin melakukan ekstraksi data, yang ekstraksi siapa? Apakah ini independen atau tidak? Apakah dia mempunyai kepentingan di dalam berperkara ini atau tidak? Ini perlu diperdalami lagi gitu. Karena kalau memang yang melakukan ekstraksi datanya adalah orang yang tidak independen ataupun bukan penegak hukum, saya kira ini perlu dipertanyakan sebagaimana diatur di dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium kriminalistik pasal 1 ayat 7, bahwasanya bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dilakukan uji forensik terlebih dahulu di laboratorium kriminalistik Mabes Polri, gitu loh, bukan di ahli. Penafsirannya seperti itu, sehingga
kami juga meragukan ekstraksi yang rekan Jutek Bongso lakukan. Akan tetapi kalau memang itu tujuan Jutek Bongso ingin mendalilkan sesuatu, ya silakan saja. Akan tetapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai bukti baru kalau ingin menyesuaikan dengan ekstraksi yang dikategorikan itu handphone dari Pina. Ya, mereka ingin menyatakan bahwasanya pada 22.14 itu masih ada BBM-an dengan almarhum. Ya. Sedangkan bukti-bukti yang mereka ajukan, nopum yang mereka ajukan yang sama sekali belum pernah dimintai keterangan ataupun diperiksa seperti saksi Adi Haryadi dan saksi Ismail, saksi Widi itu, saya juga melihat mereka saling bertentangan keterangannya gitu. Di mana saksi Adi Haryadi ini menerangkan pada pukul 22.00 WIB itu ketika hujan gerimis dan dia sedang jalan itu sekitar pukul 22.00 WIB itu dia melihat bahwasanya korban ini sudah terkapar. Sedangkan saksi Ismail itu pada pukul 22.15 WIB itu ketika dia selesai menikahkan anaknya kalau nggak salah itu sekitar pukul 22.15 itu dia menyampaikan korban ini sudah terkapar di sana. Sedangkan saksi kunci yang mereka dengung-dengungkan itu Widi itu mengatakan 22.14 itu masih BBM-an dengan Pina gitu. Bagaimana mungkin di antara saksi mereka aja sudah tidak bersesuaian dan sudah bertentangan. Apa yang mereka jadikan novum di situ gitu. Sudah tidak sesuai gitu loh, Mbak. Baik. Saya tanyakan ke Prof. Muzakir dulu, Prof. Ini bisa dikategorikan novum atau tidak menurut Anda? Jadi saya ingin jelaskan begini, yang prinsip di dalam proses PK itu ya, yang tadi sudah diterangkan juga bahwa apakah pada saat persidangan pertama atau persidangan kasus yang bersangkutan itu pernah dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara itu atau belum. Ya. Kalau namanya novum itu adalah belum dipertimbangkan sama sekali. Gitu. Tapi kalau ada kekeliruan dalam proses penafsiran dan sebagainya terkait dengan bukti itu nggak menjadi masalah. Tapi yang paling penting di sini pernah dipakai atau belum. Kalau jawabannya tadi disebutkan bahwa itu belum pernah dipakai, tapi yang dipakai adalah komunikasi yang arah dari sebelahnya. Yeah. Justru itu untuk memastikan bahwa kalau komunikasi dengan alat yang lain sudah diperiksa dan seterusnya, maka ini belum. Maka kalau ini belum, berarti pada saat itu akan menjadi alat bukti penting untuk memastikan. Yang pertama adalah ekstrak yang pertama itu dengan ekstrak ini korelasinya seperti apa, dan yang paling sahih, yang benar, yang belum ada tindakan-tindakan yang lain itu yang mana. Gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ternyata komunikasi nggak match gitu, itu berarti ada yang berubah. Gitu. Yang original yang mana? Kalau di sana match, cocok dalam komunikasi itu, ya itu nanti akan bisa dinilai oleh semua pihak, dalam hal ini majelis hakim, untuk disimpulkan bahwa oh kalau gitu yang original yang ini karena di sana komunikasi ini nggak nyambung lagi konteksnya itu. Nah itulah nanti akan penilaian, namanya penilaian menghubungkan antara alat bukti dengan alat bukti yang lain. Nah tugasnya hakim nanti akan mengkonstruksi untuk membuat namanya bukti petunjuk gitu. Oke, siapa yang berhak menentukan ini otentik atau tidak? Apakah secara dibuka di persidangan dan juga majelis hakim yang menentukan atau seperti apa, Prof? Jadi prinsipnya sesungguhnya kalau orang mengajukan permohonan di ruangnya pengujian itu melalui penyidik lagi ya nggak logis lah begitu. Yang kita serang itu adalah, atau yang kita argumentasi terkait dengan pembuktian itu kan produk yang dibuat oleh penyidik. Iya. Tapi kalau misalnya kita akan membuat ekstrak itu juga lembaga penyidikan, penyidik yang sama, kan aneh dalam konteks ini. Dalam konteks pidana itu nggak menjadi masalah. Yang penting pembuat ekstrak itu atau yang melakukan ekstrak itu adalah bersumber dari sumber aslinya, dan itu harus dibuktikan. Yang kedua adalah dia sudah namanya yang disebut sebagai memperoleh bukan izin, namanya sertifikasi untuk melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau tadi disebutkan dia adalah atas seizin, sepengetahuan majelis hakim, nah itu menguatkan kembali. Yang penting itu adalah dia punya lembaga atau sebut saja sertifikasi untuk melakukan pengujian itu. Oke, baik. Bung Jutek, bagaimana pihak Anda bisa betul-betul meyakinkan kalau ini merupakan bukti yang otentik dan bisa menguatkan peninjauan kembali 6 terpidana? Ya sekali lagi, Pak. Jadi kami menyampaikan karena kami juga tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan banyak
keraguan apapun yang diperbuat. Itu sebabnya dari awal kami sudah meminta izin kepada majelis lewat penetapan supaya hasil ekstraksi kami ini diakui sebagai sah, sebagai bukti yang sah yang diizinkan oleh pengadilan. Ya, hasil kerja penyidik itu nanti muaranya ke pengadilan. Kalau ini kami karena dalam permohonan PK ini kami sedang di pengadilan, kami langsung meminta izin pengadilan, majelis mengabulkan lewat penetapan. Dan nanti pun akan membuktikannya di dalam persidangan di bawah sumpah. Dan ini adalah menguatkan pada prinsipnya bukti yang sudah ada yang tadi Prof. Musakir sampaikan dan tidak pernah masuk dalam pertimbangan sama sekali yang kami masukkan juga dalam novum tadinya percakapan itu. Membuktikannya apa? Membuktikannya ini krusial. Kalau saat itu diketahui pukul 22.14 itu Widi masih bercakap dengan Vina dan 22.10 itu masih bercakap dengan Vina, sedangkan 22.30 itu sudah penuh TKP dengan polisi dan lain-lain, berarti rentang waktunya itu kejanggalan dan tidak mungkin. Di dalam dakwaan itu adalah 22.15 ya. Kalau tadi dikatakan ada saksi Aldi, ya saksi Ismail yang mengatakan ada pukul 22, mereka mengatakan di dalam fakta persidangan sekitar pukul 22, tidak mengatakan tepat pukul 22. Ya, ini yang saya klarifikasi. Ya boleh sajalah yang kita cari ini adalah kebenaran bukan pembenaran. Mari kita buka hati nurani kita, ya, yang mengajak bertobat. Mari kita bertobat setiap hari karena kita manusia yang penuh dengan kehilafan, penuh dengan kesalahan. Mari kita bertobat dan ini sama sekali kita hinsyap setiap hari. Itu Mbak. Baik, terakhir saya ke Bung Pitra, singkat saja Bung Pitra, masih ada keraguankah dari pihak Anda ini bukan bukti yang baru? Kalau hakim itu sifatnya menerima apapun itu ya Mbak. Nah, contohnya ya, sedangkan bukti piagam baca Al-Quran aja mereka jadikan sebagai bukti diterima hakim. Surat keterangan hasil ujian aja mereka jadikan bukti diterima hakim. Ijazah juga mereka jadikan bukti diterima hakim. Artinya hakim tidak boleh menolak bukti yang diajukan oleh penggugat sepanjang itu menurut penggugat merupakan bukti mereka. Tinggal lagi hakim harus melihat adanya persesuaian daripada fakta yuridis dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 itu terkait dengan perkara ini. Jadi kita nggak bisa jadikan patokan satu alat bukti saja seperti ekstraksi data tadi gitu. Nah kalau hakim sifatnya menerima apapun itu ya silakan saja karena itu merupakan ruang daripada pemohon PK untuk membuktikan dalil dan argumentasi hukumnya. Tinggal nanti hakim memakai itu atau tidak memakai itu, itulah kewenangan daripada hakim dan independensi hakim tidak bisa diintervensi gitu. Seperti itu Mbak. Jadi saya kira seperti penyampaian daripada Bung Jutek Bongso itu saya sependapat kita semua harus bertobat. Ya termasuk Jutek Bongso, saya juga bertobat. Kita semua bertobat. Akan tetapi tolong diingat, di dalam proses persidangan yang sedang berjalan ini, proses PK ini, jangan juga rekan-rekan sekalian seenak perutnya aja memfitnah klien saya dan keluarga dan anak-anaknya seperti yang dibilang. Mengkonsumsi obat terlarang, mengkonsumsi alkohol dan lain-lainnya itu menurut saya fitnah. Kalau memang mau PK silakan aja PK, buktikan saja gitu. Nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana putusan PK. Dan saya sampaikan pada malam hari ini juga besok laporan kami telah berjalan di Polda Metro Jaya. Jadi tinggal tunggu aja siap-siap nih mereka ini dipanggil semua gitu. Oke baik, sayang sekali waktu kita sudah habis sore hari ini, tapi kita nantikan hari Jumat seperti apa bukti baru yang disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana dan bagaimana korelasinya dengan kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih banyak Bung Jutek, Bung Pitra, Prof. Muzakir atas perspektifnya dalam program ID Sore. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jutek Bongso, mengungkapkan berdasarkan kesaksian teman Eki bernama Arta mengenai Eki yang sempat meminum obat terlarang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sementara itu Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, menyebut hal tersebut merupakan fitnah. Berikut cuplikan dalam program Rakyat Bersuara iNews. Sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya,
Kemudian dua teman Eki itu mengaku. Iya, dua teman Eki. Termasuk mereka mengatakan dua teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama. Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang nggak dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan persidangan. PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul di dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar Oke, dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol. 10 butir luar biasa ini, bukan main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa gitu loh. Obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa saya ada data yang jelas. Datanya saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Di hasil otopsi juga kelihatan. Ya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Sekali lagi Bung Pitra ya. Bukan artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini jangan di bawah sumpah Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, tapi yang ngomong. Saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya kepada dokter forensik atau bukan? Seperti itu. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak. Setelah sempat viral, pemirsa, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman saja. Sudah jawab. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah itu harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak? Apa bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu, saya sangat bersyukur
kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah. Sebelumnya, viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan 5 pembangunan fasilitas hunian dan sekolah hasil investasi lokal dan asing di Ibu Kota Nusantara pagi tadi. Pemerintah mulai melakukan pembangunan IKN tahap 8 yang memfokuskan pembangunan fasilitas umum. Presiden Jokowi meresmikan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Presiden meresmikan 2 proyek pembangunan hasil investasi perusahaan lokal, yakni teras hutan IKN dan The Prima Hotel. Selain itu, Presiden meresmikan 2 pembangunan proyek hasil investasi kolaborasi asing dan lokal, yakni Australia International School serta Magnum Resort asal Rusia. Presiden Jokowi turut meresmikan pembangunan hotel, apartemen, serta pusat perbelanjaan Delonix Nusantara. Delonix Nusantara merupakan perusahaan asal Cina yang berinvestasi di IKN mencapai 500 miliar rupiah. Menurut Presiden, masuknya investasi asing merupakan suatu tanda kepercayaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden mengatakan masih ada beberapa perusahaan asing yang berminat melakukan investasi di sektor hunian, hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pembangunan fasilitas pemerintahan akan dilakukan oleh negara. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Otoritas IKN saat ini mulai melakukan pembangunan tahap 8 yang memfokuskan pembangunan penginapan dan sekolah. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menunggu kelengkapan proses administrasi dalam laporan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep. Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hingga kini, laporan dugaan gratifikasi tersebut masih menunggu kelengkapan proses administrasi. Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan. Kita tunggu sama-sama, nanti harapannya tidak terlalu lama, beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan saudara KP ke Direktorat Gratifikasi. Ya, jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti. Sementara itu, Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK dan belum menerima hasil penelaahan yang dilakukan lembaga anti rasuah. Sebelumnya, pada 17 September 2024 lalu, Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat.
Kaisang menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo ini kembali menarik perhatian publik. Kaisang mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah rompi yang dikenakan Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Kaisang menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan tersebut terdapat siluet gambar ayahnya, Presiden Jokowi. Belakangan ini nama Mulyono ramai diperbincangkan di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Dari Jakarta kita ke Jawa Tengah, pemirsa, masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu, sementara rivalnya cawagup nomor urut 2 Hendrar Prihadi belusukan ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional Bulu, Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar Bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pedagang sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat kan agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan. Contoh dari segi kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di Pasar Peterongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah middle low ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.